Oke, halo 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 semua, halo halo. Halo, selamat malam semuanya. Sorry banget lagi-lagi telat live streamingnya. Jadi tadi itu ada acara keluarga juga, jadi makanya saya harus hadir, jadi makanya terlambat untuk live streaming. Dan ya udah kita live streaming di sini udah pukul 11 ya. Pukul 23 WITA. Kalau di sana WIB itu masih pukul 22 jam 10 malam. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi siang, kita bakal melanjutkan series PSG Career Mode di FIFA 21 untuk live streaming malam ini dan kita lanjutkan aja. Halo, selamat malam rival, halo. Ya, jadi untuk teman-teman semua, selamat malam. Bentar, waduh, Fadel ya yang pertama tadi chat. Halo Fadel, Rama Nurudin, halo Rita, halo bro. Halo Diandra Azakha, Indra, halo. Ahmad User, Faik Agil, halo bro. Kemudian Erlan, halo. Yavianuar, halo. Stepanca Setia, halo bro. Rohman, halo bro. Aditya Putra, Rival, Ibrahim Wildan, Sodik Eko, Cupu ya, halo. Miral Prince Demiral, halo. Aditya Ramadhani, Bagas Arya Saputra, waalaikumsalam, halo. Charles, hola. Oke, jadi ya untuk di thumbnail tadi saya cuman masukin Paul Pogba dan juga Milinkovic Savic, tapi ya bisa jadi itu kita datangkan pemain lain juga, soalnya ada beberapa nama yang sudah saya pegang itu seperti Ben Yedder dan lain-lain. Itu kita mesti lihat dulu nih siapa menurut kalian semua yang terbaik gitu. Sekali lagi, ya series ini benar-benar series yang juara adalah segalanya. Jadi istilahnya mau kita ngeluarin duit sebanyak apapun, sebesar apapun, yang penting pemain itu punya kualitas yang terbaik dan bisa membuat PSG juara, kita bakal sikat semuanya. Oke, seperti biasa saya bakal ucapkan terima kasih banyak dulu kepada member Ultimate Sultan yang bernama AR ya. Jadi terima kasih banyak kepada AR yang telah menjadi member Ultimate Sultan di channel Asadikul Haq. Sebentar, ini saya lihat dulu. Ya tadi siang sih masih AR doang, tapi siapa tahu nih ada yang naikin kan member ultimate-nya. Saya juga harus ngecek setiap saat, kali aja ada yang upgrade pada saat saya tidak live streaming, makanya saya nggak tahu. Oke, jadi di sini masih tetap tinggal AR aja. Jadi thank you banget untuk AR. Kemudian seperti biasa kita cek juga sosial bus dulu, notifikasi. Bang, besok perpanjang apa tuh member ya? Oke. Thank you Yavi. Gue rekomendasikan Verlan Mendy, lumayan aset pemain muda plus masih bagus. Halo La Joya FC, halo bro. Oke, jadi kita langsung aja ke gameplaynya nih dia. Untuk gameplay sendiri di sini kalian bisa lihat ya. Ya kemarin di episode pertama itu sangat meriah banget, rame banget yang kita datangkan pemain. Salah satunya ya yang ada di thumbnail, bukan salah satunya, dua pemain yang ada di thumbnail itu kita datangkan kemarin, si Messi dan juga Cristiano Ronaldo udah resmi merapat di PSG. Halo Andres, selamat malam. Halo, welcome. Dan untuk malam ini kita lihat nih gelandang seperti apa yang bisa kita datangkan. Oke. Ya, jadi cek dulu notifikasi guys. Ini takutnya malah tidak ada notif lagi. 10.000 dari tes. Pesan. Ini hanya tes notifikasi. Oke, aman. Halo. Afif Karim, halo bro. Oke, PSG.
Oke, jadi untuk mengingatkan aja buat teman-teman yang nggak nonton episode pertama kemarin live streamingnya, boleh ditonton, replaynya itu udah tayang ya dari semalam. Dan di sini saya cuman memperlihatkan sedikit mengenai transaksi atau daftar transfer kemarin yang terjadi PSG. Ya, yang pertama kita berhasil mendatangkan Lionel Messi dengan harga 104 juta euro. Ini negosiasinya lancar jaya kemarin. Kita nggak banyak nego-nego gitu dengan pihak Barcelona. Begitu kita kasih harga 104 juta, langsung dari Barcelona menerima. Dan gajinya Messi ini 290 ribu euro, kontrak 3 tahun. Kemudian untuk Cristiano Ronaldo sendiri, kita juga berhasil datangkan kemarin dengan harga 70 juta euro. Dan kontraknya juga 3 tahun di bersama PSG, dan gajinya lumayan lebih tinggi 10 ribu dari Messi, 300 ribu euro untuk weekly wage-nya. Kemudian kita juga mendatangkan kiper utama dari timnas Jerman maupun kiper utama dari Bayern Munchen, yaitu Manuel Neuer, dengan harga sebesar, ya karena pemainnya udah tua jadi value-nya juga tentunya udah menurun, 7.500.000 euro. Ya ini apa namanya, ya sempat kita ini ya apa namanya, bukan ini sih, bukan pemulihan istilahnya normal, kita tukar dengan kalor nafas, jadi makanya tidak terlalu mahal gitu, selain daripada umurnya memang udah tua. Oke, dan di sini nggak ada keterangan berapa gaji Neuer ya. Kemudian ada juga center back teranyar Real Madrid. Siapa lagi kalau bukan Sergio Ramos yang sangat-sangat senior di Madrid, dan Madrid memutuskan untuk menjual Ramos juga begitu mendapatkan tawaran dari PSG, dari pelatih PSG juga yang benar-benar mempesona ya. Jadi makanya Ramos tertarik juga untuk bergabung. Kemudian dengan harga 33.500.000 euro. Dan di sini Ramos sudah 34 tahun. Ini gajinya berapa nih? Kalian bisa nonton lah episode pertama ya kalau mau lihat lebih detail. Kemudian satu lagi yang terakhir yang kemarin kita datangkan itu adalah Kalidou Koulibaly dari Napoli dengan harga 96.900.000 euro dari Paris. Berada Paris lagi. Dari Napoli ya. Dari Napoli. Kemudian ya Kalidou Koulibaly 29 tahun. Sebenarnya sih di awal kita mau beli Van Dijk kan kemarin, tapi nggak jadi karena harganya Van Dijk mahal banget, hampir 200 juta. Kemudian De Ligt juga cukup mahal, jadi kita jatuhnya ke Koulibaly aja. Lebih murah gitu. Dan ratingnya juga beda tipis doang. Kemudian gaji berapa nih? Gaji 135.000 euro. Oke. Dan saatnya kita menuju bursa transfer lagi nih sebelum kita next ya. Kita tidak bakal next dulu harinya, kita bakal tetap mendatangkan pemain. Nah, ya, ini Milinkovic Savic. Sebentar. Ini saya udah masukin di ini kah? Oh belum. Masukin di shortlist dulu baru bisa kita bandingkan ntar ya. Nah, ya ini dia untuk formasi ya. Ini juga udah kita atur kemarin. Dan seperti yang kalian tahu, kita butuh CM yang lebih apa ya? Lebih OP lagi dibanding Rafinha sama Verratti, ya kan? Nah, soalnya di PSG ini kita bakal apa namanya, usahain pemain-pemain kita itu rata-rata 80-an ke atas untuk overratingnya. Dan ya Rafinha sama Verratti ini belum cukup, jadi kita bakal mendatangkan pemain baru CM tentunya, dan opsinya itu tadi Paul Pogba dan Milinkovic Savic. Tapi kalau kalian punya nama yang lain boleh kita coba bandingkan. Oke, saya cari dulu Paul Pogba. Paul Pogba nih, kita masukin dulu di transfer list.
Oke, ada ini juga ya. Ben Yedder, bentar. Si Ben itu apa sih? Duh, perasaan udah pernah saya... Ini saya sering banget lupa, cu. Striker ya? 84 rating, ini juga di atas target sih. Bisa Ben Yedder, istilahnya overrating memenuhi target. Bolehlah kita simpan aja dulu untuk dia, tapi untuk sekarang kita coba dulu fokus di gelandang. Gelandang. Beli KDB. Apa tuh KDB kepanjangannya? Joshua Kimmich. Kimmich, bukannya Kimmich, apakah bisa center back Kimmich? Kimmich si DM kan? Si DM RM dia. Bruno, kalau Cam kita udah punya Messi sih, posisi Cam. Goretzka jangan, Goretzka udah di Wolves. De Jong, Kimmich. Kalau Leon Goretzka kayaknya enggak sih bro, soalnya udah di Wolves. Bandiera cuma OP di foot pak. Oh, Kevin De Bruyne. Boleh sih Kevin, cuman dia... Bentar, kita masukin aja ke shortlist dulu ya. Nanti kita hapus kalau misalnya nggak guna gitu. De Jong. De Jong juga memang bisa sih. Frankie De Jong. Oke, 85. Kemudian coba sebentar. Duit kita berapa nih? Saya belum ngecek tadi. Lupa ingat sudah. Merah, Cuk. Merah semua. Oke, duit kita masih ada 255 juta. Ya. 255 juta itu. Nah, untuk posisi Cam sih kita bisa... Bentar, backupannya Messi siapa dong? Cam. Oh iya ya, berarti kita butuh satu Cam lagi dong kalau gitu. Bisa sih Neymar, cuman... Neymar kan... Neymar bakal lebih di winger sih. Backupannya Neymar ya kalau bukan Di Maria ya si ini. Si... Oh, ada Sarabia. Apa kita jual aja Sarabia ya? Kita cari Cam baru. Gimana? Sarabia De Bruyne, wow banyak banget yang Kevin De Bruyne ya. Egi, Valverde, Sissoko, Thomas Partey bang, Kante, Arthur kayaknya enggak sih. Valverde, Sissoko. Coba kita lihat semua. Kita cari yang terbaik dari yang terbaik nih. Banyak juga yang cari Sissoko ya. Coba. CM. Inikah Ibrahima? Belum di scout. Cobalah cuk, di scout aja dulu.
Kemudian Kevin, oh iya sih, tapi dia bisa, wah, terbaik sih memang Kevin De Bruyne ya, rating 91 CM. Waduh, gaji 370. Emang mahal sih. Valverde ya. Valverde coba potensialnya katanya bagus tuh Valverde. Ya, memang pemain muda kan. Federico Valverde 83. Crossing bentar. Potensialnya sampai berapa nih Valverde? Bruno Fernandes. Kalau Bruno Fernandes kan, kalau Bruno kan murni cam ya kayaknya. Iya bener. Cam. Lebih tinggi harganya dari ini, cu. Kevin De Bruyne. Oke, masukin aja di shortlist. Kali aja kita berubah pikiran. Financial fair aja. Bener nanti. Jangan cuma beli, jual. Iya bro, bakal dijual kok. Cam kasih di Maria. Di Maria dia harus, kalau di Maria kita mau dikasih cam berarti harus rubah ini, harus rubah posisinya. Soalnya di sini di Maria. Oh, Draxler, ada Draxler kan. Ada Draxler, saya bisa di cam. Sebentar, saya coba cek dulu yang udah kita transfer list ya. Jadi ini dia ya untuk teman-teman yang nggak nonton episode pertama kemarin ya. Daftar pemain yang bakal kita jual. Ya Draxler juga memang udah termasuk pemain yang bakal kita jual, makanya kita butuh penggantinya juga. Dan ya tentunya salah satunya tadi kalau bukan di posisi cam itu si Kevin De Bruyne juga yang terbaik. Kemudian si Bruno Fernandes juga salah satu yang terbaik juga. Memang harganya bakal mahal. Cuman saya rasa dengan penjualan pemain yang cukup banyak ini, ya kan, yang kayak gini, ini kan udah, sebentar, Diallo ini kan kayak value-nya 18 juta. Leandro juga sama, 23 juta, lumayan. Sergio Rico 10 juta. Draxler 25, ya kan, Rafinha 24. Ini ya nggak sampai 1 juta sih, sama Herrera 17 juta ya. Oke, jadi udah nggak ada kah nama-nama yang kalian request lagi? Kalau nggak ada, kita udah langsung bisa ini membandingkan Kante. Bentar, Kante. CDM sih 88 lumayan juga. Dia bisa CM kayaknya. Setahu saya sih di Chelsea dia bisa CM. Oke. Ya. Jadi saya hapus dulu si De Ligt ini ya. De Ligt karena kemarin kita sudah selesai untuk center back. Dan Martin Odegaard. Martin Odegaard masih cukup muda, memang potensialnya lumayan tinggi, cuman masih ada yang lebih baik dari Martin Odegaard untuk saat yang udah jadi gitu. Dele Alli, Thiago Alcantara, Rakitic, Sissoko, OP Pak, Moussa. Oh, bukan ini berarti ya, bukan Ibrahima Sissoko. Ya kalau untuk role-nya sih mungkin cocok Odegaard memang. Kalau misalnya ya untuk backupan doang kan. Soalnya pasti kalau misalnya De Bruyne masuk bisa krusial pastinya ya. Jadi
Nanti kita bakal kebingungan menggantikan Messi atau ini atau Kevin De Bruyne. Ya, kita juga lihat aja dari ini, dari apa tadi yang saya mau bilang, lupa. Lupa saya apa deh. Kita lihat aja dari duit kita. Dari duit ya. Woi, halo Muhammad Fulex ya, memperpanjang membershipnya, thank you. Kemudian siapa lagi tuh? Sabitzer juga kayaknya boleh tuh. Marcel Sabitzer 84 rating 52. Oke, kita coba ya. Sorry bang, baru tau player. Nggak apa-apa bro, santuy. Memperpanjang aja udah luar biasa banget. Terima kasih untuk Fulex ya, udah memperpanjang membership. Oke. Jadi kita lihat ya, yang pertama ini cukup banyak ya, udah cukup banyak gelandang ini yang kita masukin. Aduh, bentar si Van Dijk kita hilangin dulu. Pokoknya kita ke CM dulu nih semua. CM dulu. Oke, yang pertama Milenkovic-Savic dengan weak foot bintang 5 ini. Dia cukup fleksibel. Istilahnya dia bisa isi posisi. Nah, ya. Dia bisa isi posisi CM, CDM sama Cam. Jadi 3 posisi itu udah tercover sama Sergej Milenkovic-Savic kalau kita beli dia. Dan ratingnya 85, threats-nya ada 4. Ini pemain yang udah tidak diragukan lagi juga, Milenkovic-Savic. Nah, pemain Serbia dan sekarang berada di Lazio. Dan untuk value-nya sendiri memang ya lumayan 74 juta, tapi at least tidak di atas 100. Kemudian untuk yang kedua nih, ini kalian bisa jadi bahan pertimbangan ya. Jadi saya kasih lihat kalian ini biar kalian bisa jadi bahan pertimbangan juga. Nih stamina sekian, 85, jumping sekian, 85 ya. Ball control tinggi banget 88 itu. Short pass hijau semua ini, long pass hijau. Oke, yang paling penting juga weak foot sama skill footnya udah tinggi banget. Dan untuk Paul Pogba, nah ini kebalik nih. Kalau untuk Paul Pogba sendiri dia skill move-nya itu bintang 5. Kemudian weak foot bintang 4. Threats ada 6, lebih unggul dari Milenkovic-Savic. Tapi dia posisinya CM dan CDM doang. Jadi dia nggak bisa seperti Milenkovic-Savic yang mengcover Cam gitu. Dan untuk tipikal seperti Pogba juga saya nggak suka sih untuk dia dijadiin Cam. Walaupun di FIFA 21 ini jelas ada fitur baru yang bisa memungkinkan kita untuk melatih pemain di luar posisi aslinya. Misalnya nih, saya bisa aja latih Pogba ke posisi Cam, itu bisa aja. Cuman menurut saya pribadi nggak terlalu cocok kalau Pogba di posisi Cam gitu. Jadi kemungkinan nggak bakal saya pasang Pogba dan nggak bakal saya rubah posisinya Pogba. Misalnya pun jadi kita beli, itu nggak bakal saya rubah posisinya, tetap aja CM sama CDM. Oke, Ben Yedder kita skip dulu ya. Kemudian Joshua Kimmich. Ini Kimmich yang tadi saranin sebenarnya dia CDM. Dia menurut saya juga bisa sih kalau misalnya kita rubah ke CM dia Joshua Kimmich ya. Bisa juga. Tapi karena sejauh ini saya memang Kimmich ini lebih senang di CDM dan right back, itu menurut saya posisi sempurnanya Kimmich sih di CDM. Ya bahkan di series FIFA 20 kemarin itu right back kan. Dia lebih sering saya pakai di right back. Kemudian halo Zaka Royan Akbar, halo. Kemudian Frankie De Jong nih, Kimmich kita bisa lihat tadi sama-sama ya. Sebentar. Dribbling 83, crossing tinggi banget 91. Nah ini dia, kalau umpan-umpan crossingnya 91, saya lebih suka di right back sih dia. Biar dia bisa ngasih umpan crossing ke tengah. Threats-nya 1, leadership juga. Pogba tadi udah saya liatin ya. Stamina 81, kayak lebih unggul Milenkovic sih kalau dari segi stamina. Passing 82, shooting 82. Ball control 90, waduh. Tinggi bet. Susah direbut nih bolanya Pogba. Oke, kemudian Frankie De Jong ya. 23 tahun, 85 over rating. Kemudian skill move bintang 4, weak foot bintang 3. Dan
kalian bisa lihat untuk technical ability 77, passing 83, kemudian acceleration 80, speed 80, agility 83, composure 90 ya. Stamina 90 tinggi bet. Jadi stamina sih di Yong udah aman banget. 90 nih. Reaction 88. Tapi di antara kedua pemain di atas tadi dia yang paling muda, di Yong 23 tahun. Tentunya itu suatu nilai plus ya, karena dia masih lebih muda dan ratingnya udah 85. Itu artinya dia masih bisa banget berkembang untuk rank di Yong. Ini juga saya rubah. Saya ganti aja si Soko tadi salah ternyata. Waalaikumsalam, halo bro. Nah, habis itu kita gas ke Kevin De Bruyne. Kemudian ya ini dia bisa CM sama Cam, yang artinya sekali lagi dia bisa kita gunakan di posisi center mid dan juga gelandang serang. Jadi ini juga bisa menjadi pilihan untuk menutup kekurangan PSG misalnya kita Messi cedera atau apapun itu, atau kita punya kekurangan CM tadi yang saya bilang CM kita nggak ada yang benar-benar pemain bintang gitu. Ini bisa di posisi ini CM aja. Kalau misalnya kita buat dia bergantian dengan Messi, tidak bisa sih, soalnya pasti role-nya bakal krusial dua-dua. Jadi kemungkinan kita bakal mainkan dua-dua dia, Kevin De Bruyne di CM, Messi di Cam, kayak gitu. Tapi kalau misalnya Messi tiba-tiba cedera atau nggak bisa main atau staminanya kurang atau gimana, pokoknya dia bisa jadi opsi utama dijadiin Cam. Dan selebihnya itu ya, ini kan rencananya 2 nih, CM yang kita bakal datang rencana 2. Dan ini juga menjadi salah satu pemain terbaik karena dengan rating 91 yang paling tinggi. Ya, walaupun usianya udah 29 tahun. Udah hampir 30 nih. Oke, trace-nya pun ada 7, paling banyak di antara yang lain tadi yang kita cek sama-sama. Kita lihat juga dari segi passing 93, tinggi banget. Kemudian acceleration nggak biasa aja sih 77 ya. Sprint speed 76, balance 76, stamina tinggi juga 89, reaction 91. Oke, good. Ball control. Nah, ini ya yang paling bagus juga nih. Ball control 92 dan crossing 94. Tinggi banget. Tinggi banget, cuk. Dan kita lihat juga habis itu udah selesai ya si Kevin De Bruyne juga ini. Nah, harganya dia 127 juta 500.000 euro. Memang paling mahal sih sepertinya. De Jong tadi berapa? De Jong 81, Kimmich 103 juta, mahal juga Kimmich. Paul Pogba tadi 77 ya. Jadi Milinkovic-Savic sama Paul Pogba ini lumayan rendah. Kemudian yang cukup mudah juga nih, yang paling mudah bisa dibilang kayaknya, Federico Valverde. CM dia ya, tapi di series Real Madrid sebelumnya itu saya sering banget pasang dia di CDM kan. Dan siapa tuh? Halo, waalaikumsalam Wildan, halo. Ya, SMS dari Lazio ya. Iya bener. Kemudian Federico Valverde. Ya, bisa dibilang yang paling rendah sih. 83 rating, cuman memang sama dengan usianya juga yang masih 21 tahun. Untuk Federico Valverde. Harga juga ya paling murah 58 juta. Nah, kemudian Bruno Fernandes. Cam CM juga sama role-nya dengan sama posisinya dengan Kevin De Bruyne ya. Jadi dia bisa CM, Cam juga ternyata. Kalau Cam udah tahu sih, CM aja nih. Nah, rating 88, selisih 3. Beda 3 rating dari Kevin. Kemudian skill move bintang 4 sama dengan weak foot-nya. Passing 88, shooting 87, udah nggak diragukan lagi juga kualitasnya. Trace-nya ada 7 nih, sama dengan Kevin De Bruyne. Harga 121, lebih murah dikit dibanding Kevin tuh. Usia jelas lebih muda Bruno Fernandes, 25 tahun. Jumping stamina 94, tinggi banget, good. Untuk Bruno Fernandes ini gila, stamina 94. Balance-nya kurang sih 79.
Ball control lumayan 88. Saya harap sih di angka 90, tapi kayaknya sih masih bisa naik ya nih. Ball control ke 90. Mengingat usianya yang masih 25. Short pass 90, penalti 91, tinggi banget. Kemudian ini kan 121. Kemudian Kante. ST udah aman sih. Ngolo Kante ini 88 rating, CDM juga 29 tahun. Prancis harga 78 juta. 78 juta. Kemudian kita lihat juga balance-nya bagus banget 92. Tapi kurang dari segi sprint speed, stamina tinggi bet. Ini kayaknya yang paling tinggi stamina 96. Reaction 91. Intercept 91 juga. Ya memang udah lumayan tua sih 29, tapi sama aja dengan usianya Kevin De Bruyne ya. Trades ada berapa nih? Tak ada ya. Oke, Moussa Sissoko. Ini belum bisa kita nilai sih soalnya. Nah ini yang paling tua nih 30 tahun. Soalnya dia belum ke scout, jadi belum saya tahu nih berapa ratingnya. Kemudian Sabitzer, pemain Leipzig, 26 tahun. Nah, ini juga fleksibel. CDM sama Cam. Ratingnya sih iya 85, 84 ya kan. Di atasnya Valverde. 1 kali di atasnya Valverde, 1 poin ya di atas Valverde. Kemudian skill move bintang 3, weak foot bintang 4. Dan harganya murah 52, bahkan lebih murah daripada Valverde. Jadi untuk Sabitzer ini harganya yang paling murah. Marcel Sabitzer. Kita lihat rates-nya ada 4. Lumayan. Kemudian sprint speed 83. Jumping, stamina 85, reaction juga 86. Ball control 82. Crossing 74. Dribbling 79. Finishing 81. Lumayan sih. Ini bisa jadi opsi juga. Oke, jadi itu dia. Kita udah lihat semua nama-nama pemain yang bakal kita datangin. Nah, kira-kira nih di antara nama-nama ini ya, bentar Ben Yedder out dulu. Di antara nama-nama ini tadi, kalian maunya yang mana, boy? Kita cari 2. Nah, kita voting 1 aja dulu. Sabitzer aja bang, harganya murah. Yang mau ini sebut aja namanya ya. Kalian boleh spam bebas. Bruno Fernandes 2, Savic, De Bruyne. Savic lumayan Sabitzer bagus. Oke, Milenkovic Savic banyak juga nih. Kalau Milenkovic Savic ini harga 74 juta. Uang kita 250. Kita masih butuh 1 lagi. Oke. Ya, Milenkovic Savic sih sepertinya ya. Oke, jadi mungkin saya ambil 1, kita coba dulu. Saya ambil 1 Milenkovic Savic nih. Milenkovic Savic. Dan satunya lagi Sabitzer. Soalnya harganya nih, saya berpatokan di harga juga. Soalnya ini kalau misalnya kita juga butuh left back, right back kan 1. Dan sambil menunggu juga sih sebenarnya untuk pemain kita yang kita mau jual itu. Paul Pogba, sebentar, Pogba.
Oke, kita coba dulu Milinkovic Savic ya. Kita coba dulu. Saya coba dulu Milinkovic. Oke. Kita langsung negosiasi dulu. Kalau masalah free kick sih kita ada Messi sebenarnya. Jadi untuk jadi alasan Bruno Fernandes mau dijadikan pemain PSG hanya karena free kick ya. Kita ada banyak pemain yang jago free kick. Nah ini juga, tapi kalau misalnya harganya terlalu mahal sih jangan boy. Oke, saya coba di harga sesuai value aja dulu. Oh, dia mau Marquinhos terus nambah berapa? 61. Aduh, gila aja antum. Marquinhos masih bagus. Jangan dong. Oke, move. Saya gas aja ke 80 lah. Langsung aja. Submit. Pogba. Kalau potensial lebih ke Valverde, iya benar. Wah. 116 juta, cu. Dia maunya 116 juta. Agak berat sih nih. Oke, tawaran terakhir saya di angka 100. Saya remove aja certain clause. Tapi kayaknya masih $100 juta. Ini nih mulai mikir nih ya, walaupun duit kita udah mulai menipis nih, cuy. Waduh. Pogba. $90 dah, 90 ya, 90 cuy, 90. Tadi kan 80. 90 saya coba. Oke, 90 juta. Yah. Makin ngaco nih. Makin ngaco. 121. Oke, kayaknya no. Untuk Milinkovic Savic sepertinya tidak bisa. Ya, kita end negotiation. Sorry, karena ngaco nih manajernya Lazio tadi dikasih tolong 18 terus dinaikin ke 121. Terlalu mahal untuk seorang Milinkovic Savic ya. Bagus sih, tapi saya pikir harganya di harga 80 jutaan doang tadi. Oke. Satu gagal, saudara-saudara. Pogba ini berapa tadi? Pogba 77 ya. Pogba kemudian Bruno Fernandes ini 121 juta value-nya. Jadi mahal untuk Bruno Fernandes. Memang dia bagus banget. Cuman mahal. Oke, kita coba dulu si Sabitzer nih. Sabitzer di sini kan 52. Coba dulu nih untuk Sabitzer ya, selisih satu doang ininya dengan Milinkovic Savic dan posisinya juga lumayan fleksibel, sama posisinya dengan Sabitzer.
CM, CDM, Cam. Bedanya kalau Milenkovic itu dia sebentar. Milenkovic itu dia punya weak foot bintang 5 dan umurnya masih lebih muda 1 tahun doang. Rating beda 1 doang sih. Kemudian traitsnya sama 4, cuman beda-beda. Nggak semuanya sama, jumlahnya aja yang sama. Oke, kita lihat dulu untuk Sabitzer nih. Kita lihat dulu untuk Sabitzer. Oke, let's go lagi, negosiasi lagi nih. Frankie De Jong, Valverde, De Bruyne. Waduh, semangat sekali kalian ya. Kalian ini. Yo, yang baru bergabung yo, di like dulu videonya. 100 like itu. 200 like kalau perlu. Oke. Jadi 52 jetong nih. Kita coba dengan harga value dulu seperti biasa. Kebiasaan. Kalau cari yang murah bukan sultan namanya. Ya memang kalau cari yang murah bukan sultan. Cuman di sini budget kita tinggal 203 juta tuh, 200-an ya. Kemarin udah jor-joran. Hah, dia maunya Icardi. Bang, baca bang, siap. 19 juta Icardi. Mauro Icardi kita memang mau jual ya Mauro Icardi. Kalau ini sih bentar, saya coba counter dulu. Turunin dikit lah ya. Atau nggak usah ada nol ini. 10 juta kali. Saya 10 juta aja kali ya. Coba 10 juta ya. Icardi juga udah ini biar nambah budget juga buat pembelian selanjutnya. Oke, deal. Oke. Oke, Sabitzer deal ya. Jadi nambah 10 juta lumayan. Jadi kita bisa datangin pemain lain lagi. Ini kita tinggal negosiasi dulu. Oke, soalnya juga Icardi tidak terlalu kepake juga nantinya. Soalnya Mbappe juga bisa di posisi itu kan. Kita bisa ganti-ganti aja tuh Ronaldo sama Mbappe juga. Nanti di kanan bisa di Maria juga nantinya. Kegantengan dan kegagalan Mafasa sudah mulai memudar sedikit. Uangnya memang udah kurang. Nah, rollnya juga lumayan nih, rotation doang. Oke. Yo, yang baru bergabung di like dulu videonya. Ayo di like dulu, tembuskan dulu 100 like pertama. Habis itu kita kejar 200 like lagi seperti kemarin. Apa nih, kontrak 4 tahun. Kita counter jadi 5 tahun aja, lama. Oke, setuju. Yo, yang baru bergabung di like dulu videonya. Bang, gue pengen main FIFA 21 tapi punyanya FIFA 19. Mainnya di mana, Bro? PS4 atau PC? Bang, izin out bentar. Siap. Accept, tidak ada release clause. Come on, 200 like. Ayo, let's go. Gas count 200 like. Mapasa Pinky Boys. Nah, ini gaji nih.
Gaji berapa nih Pak? Kira-kira? PC Bang, oke. Di PC FIFA 21 nggak ada diskon ya? Kalau nggak salah kemarin ada diskonnya ini. Winter sale. Berapa nih gajinya? Di sini 381 ya. Jangan lupa nanti MU lawan Arsenal. Berapa? 90.000. Oh, 90.000. Kenapa serat? 90.000 gajinya ya. Kemudian signing bonus. Signing bonus berapa? Harus dinaikin sih soalnya masih ini kan. Masih lumayan 26 tahun gitu. 700.000. Oke. Coba 500 aja kalau gitu. Submit. Let's go. Ayolah Marcel Sabitzer. Aduh, dia mau 700 ya udah, Cuk. Gajinya berapa? 90.000 ya. Oke, dia cuma protes di signing bonus. Jadi dia mau 700. Ya udah. Accept. Oke, deal. Untuk Sabitzer udah resmi merapat di PSG. Nah, itu dia untuk pembelian pertama kita di episode kedua ini. Kembali lagi-lagi PSG membeli pemain dengan untuk menukarkan Mauro Icardi. Kemudian kita lihat lagi. Nah, oke, jadi ini untuk squadnya ini udah jelas lah ya. Udah jelas Rafinha bakal turun nih. Rafinha bakal turun. Kita mana Sabitzer naik ya. Yes. Kemudian next lagi. Siapa nih yang mesti kita letakkan? Paul Pogba kah? Atau Paul Pogba 77. Frankie De Jong dia 81 harganya. Jangka panjang jelas. Frankie De Jong, Valverde itu jangka panjang. Kalau Paul Pogba ya istilahnya lumayan udah jadi, bukan lumayan udah jadi nih ya. Udah mentok juga 27 tahun nih. De Jong aja. Back bank. Ceballos dari Arsenal. Oke, banyak yang pilih De Jong ternyata. Antara De Jong sama Valverde, yaitu yang berkembang si pemain muda. Oke, dan ini saya bakal tukar ya. Tukar dengan pemain kita Rafinha. Biar tidak perlu lagi kita menunggu untuk penjualan, untuk mengurangi budget lagi. De Jong abang passingnya bagus, oke. Untuk mengurangi budget, saya bakal kasih pemain tengah juga.
Rafinha aja kali. Verratti. Buset, rambutnya udah kayak permen gula kapas. Verratti aja. Verratti 72 juta sih. Ini bakal sangat mengurangi budgetnya. Cuman Verratti di sini 86 rating. Jadi kita tukar aja dengan Verratti, kemudian kita jual Rafinha. Seperti itu. Kalau dengan value 70 juta jadi dikit doang sih ini kita dapatin Frenkie de Jong. Kayaknya kita harusnya dikit. Verratti masih kepake. Ya sih masih tinggi sih ratingnya Verratti. Rafinha. Tukar dua pemain bisa nggak sih? Nggak tahu juga. Bisa tuh kagak. Verratti plus 10 juta. Draxler sebentar. Ya, Draxler 25. Ya ini mending kita jual biasa aja sih Draxlernya. Coba dulu Rafinha ini dia dapatnya berapa nih kalau Rafinha? Sebentar. 24 juta ya, 24. Saya coba nambah 50. Submit. Banyak optionnya, iya banyak sih. Coba dulu nih, kali aja pesun nama Fasa. Astaga, gagal manding Son. Frenkie de Jong langsung ngambek loh. Aduh, langsung ngambek boy. Parah Barcelona ya. Ciri khasnya ngambek mulu dah. Padahal 50 ke 26 itu kan value-nya 70-an lebih ya. Memang lebih rendah daripada value-nya si de Jong. Cuman ya saya nggak nyangka bisa langsung ngambek kayak gitu. Aduh. Oke. Gagal. Frenkie de Jong. Kalau Verratti tadi nambah 50, ya dapat sih. Kalau nambah 10 aja itu udah lumayan banget. Kalau Verratti. Langsung coba Kimmich. Koman baperan. Untung belum real face-nya Koman itu. Oke, jadi kita mesti cari yang lain dulu. Langsung ngambek doi. Jadi, apakah Paul Pogba? Atau mungkin Bruno Fernandes? Atau Kevin De Bruyne? Kita coba tukar dengan pemain kita yang lain. Evan Dimas. Kevin. Pogba.
Tolong jangan saran aneh-aneh. Aduh. Pogba. Paul Pogba. Ini harganya Pogba 77.500.000 euro. Nah, ini kalau kita swap dengan Verratti sih bakal tidak terlalu jauh harganya. Atau Bruno aja sekalian ya. Ya sudah, Pogba aja dulu ya. Pogba aja dulu. Bruno aja deh, Bang. Oke, coba ini ya, coba. Kalau Toni Kroos udah apa namanya? Udah habis dia. Pogba bentar, aduh saya bingung juga antara Bruno Fernandes sama Pogba, sama-sama pemain MU sih. Bruno. Kalau Bruno posisi cam dia bisa suatu saat gantiin Messi, cam CM. Pogba CM doang kepake, CDM sih nggak kita pakai sebenarnya CDM. Soalnya kita formasinya 2 CM. Banyak banget jadi dilema jadinya. Oke, coba Bruno aja dulu. Bruno aja ya. Kita tukar dengan Verratti coba ya. Oke, let's go. Come on. Dilema, Pak ya. Woi, Oleh. Real face barunya, Cuk. Udah ada di FIFA dia. Aduh, Mang Oleh pengen saya menampar Anda, Mang Oleh ya. Swap. Ya, ini kita modal swap doang nih soalnya duit udah menipis. Verratti 72 juta. Kalau 60 juta Idrissa gue ini kurang, Pak. Faedahnya Bruno Fernandes tinggi sekali, 121. Jadi kayaknya sih harus yang tertinggi nih si Verratti nih. Muka baru, tamparan baru. Bagus tuh, ada bercak tangan itu, stempel warna merah di pipinya. Oke, Verratti ya. Coba Verratti, coba berapa nambahnya berapa? Kalau gagal Bruno, Paul Pogba kita gaskin. Kita nambah berapa nih? $50, 60. Kalau 60 berarti kenanya 130-an lebih ya. 32. Oke, kita coba di angka 60. Submit. Verratti sama Pogba sama, Bang. Mau 20 tahun, rating 66 ya. Dia berapa maunya? Oh my god. Hey. Oleh. Anda perlu tamparan kiri dan kanan kayaknya ya. Terlalu mahal, cu. Tidak bisa. Bruno Fernandes tidak bisa. Verratti plus 141 juta. What the hell? Oleh nggak waras nih Oleh. Tidak bisa, kita nggak bisa datangin Bruno Fernandes, terlalu mahal ini. Ya duit kita cukup, cuman nggak masuk akal aja harganya. And negotiation.
I'm sorry. Harus N. Kita lebih udah gila sih olehnya ya. Udah gila. Oke, Bruno Fernandes 151 plus juta plus Verratti berarti ya 200 juta lebih di harga Bruno Fernandes. Walah. Oke, Paul Pogba the next. Kita ketemu lagi nih. Aduh, kita ketemu lagi sama olehnya. Oke. Ketemu lagi tadi ngambek. Ketemu lagi. Di sini lagi tempatnya. Kalau ini sih kita bisa bentar, transfer biasa aja kali. Transfer biasa aja coba. Nanti untuk pembelian pemain lain lagi kita swap coba. Coba saya mau lihat harganya Paul Pogba di harga berapa tuh. 77.500.000. Kayaknya di atas 100 juga nih. Oh, deal langsung ya? Oh my god, deal. Oke, aman. Ya, dan Valverde mungkin kita tukar aja dengan gelandang yang lebih murah ya, yang kita miliki, yang kayak Rafinha atau ini. Tanda oleh benci sama Pogba. Sama ini. Apalagi ya Rafinha kayak Rafinha atau gue ya itu. Aduh, sorry lu, saya nggak tahu cara nyebutnya kayak gimana. Kita negosiasi aja. Bruno jual mahal, Pogba sesuai harganya. Waduh. Nah, ini jangan sampai gagal sini. Oke, important. Kalau nggak salah di series Real Madrid kita, Pogba itu krusial ya role-nya. Dia minta krusial. Bacanya Rafinha ya. Oke, bukan Rafinha. Rafinha. Yuk, yang baru bergabung, yo silahkan di like dulu videonya, di like dulu bro, tembuskan dulu bro. Berapa like itu sudah? 133 like sekarang ya. Ayo tembuskan 200, bisa lah itu. Berapa tahun nih bagusnya kontraknya? 3, 4. Udah 27 sih. 3 tahun aja kali ya. Danu Ivan respect. Kenapa tuh bro? 4 tahun. Oke. Gaskan right back, left back langsung bang. Gak main-main ini bang. Pokoknya kita mesti semuanya perfect baru bisa main. Baru kita main pramusim ya. Jadi intinya kalau misalnya udah transfer udah selesai semua, kita udah bener semua posisinya semua udah jelas. Pemainnya udah mentok, kita bisa datangin ya, baru kita mulai start. Karena kita harus mulai start di awal musim dengan kondisi yang perfect. Jadi semuanya terisi dengan sempurna gitu. Sesuai dengan budget yang dikasih sama Sultan Mafasa 500 juta euro. Kita mesti benar-benar manfaatkan itu untuk membeli segala kebutuhan PSG di awal musim ini. Karena target kita jelas banget. Liga Champions di awal musim pertama, Liga Champions, Liga Prancis sudah jelas ya, itu wajib. Kalau Liga Prancis kalau kita kalah di situ malah aneh banget, soalnya PSG udah terbiasa dengan kemenangan di Liga Prancis. Nah, Liga Champions saja nih yang benar-benar kita fokus. Kalau Liga Prancis sih saya rasa kita bisa menang dengan sangat mudah. Kayaknya ya, saya juga nggak bisa takabur juga sih. Oke, untuk gaji berapa? Berarti episode 1-2 ya sepertinya begitu. Halo Bapak Anton. Halo, welcome.
Samsungnya kakak. Jangan Bradway. Not for sale si Bradway. 200.000. Oke, gaji 200.000. Terus signing bonus berapa? Signing bonus 1 juta. Sosiabas nggak hidup, notif. Hidup sih bro, tadi saya coba. Aman. 10.000 dari tes. Pesan. Ini hanya tes notifikasi. Nah ini ada kok notifikasinya. Apakah ada tadi yang donate tapi nggak ada ininya? Nggak ada notifnya? Sebentar saya cek dulu ya. Sosiabas. Saldo. Bentar saya cek dulu. Iya ada dari Pak Anton tadi. Loh kenapa nggak ada ya? 1.000 rupiah tadi dari 1.000. Bentar. Riwayat pendukung. Oh 2.000 dari Pak Anton, thank you. Hanya tes dan saya pamit punten paket. Thank you Pak Anton ya donasinya. Sorry kalau nggak muncul, tapi tadi saya tes muncul. 10.000 dari tes. Pesan. Apa mungkin masih sama Ini hanya dengan tes notifikasi. yang kemarin ya? Yang istilahnya kalau tes muncul, tapi kalau orang donasi nggak muncul. Oke, jadi ininya 1 juta aja ya. Signing bonus. Submit. Lumayan bang, 2.000 buat beli es. Beli es batu. Oke, deal ya Paul Pogba. Welcome Paul Pogba. Jadi udah bergabung bersama PSG. Paul Pogba, dan kita lihat sama-sama dulu untuk apa nih? Untuk nah ini dia. Paul Pogba resmi merapat ke PSG dengan harga 77.500.000 euro. Pergerakan transfer yang luar biasa banget. Jadi total udah ada 2 nih, dan kita bakal coba ganti Verratti di cadangan aja. Nah, ini naiknya Paul Pogba tentunya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir sepertinya left back, right back. Right back mungkin bisa coba Des biar Charles senang. 3.000 dari Anton Ardiantoro. Pesan. Belik mie super mie atau Indomie atau sari mie isi 2 rasa ayam jago. Rasanya mantap. Thank you, 3.000 rupiah dari Anton. Jadi ya Domi tadi udah ada notifnya ternyata. Terima kasih banyak 3.000 rupiahnya. Dan apa right back Yao Cancelo, rekor baru main 3 jam lebih gak next 1 day sekalipun. Hakimi, Theo Hernandez. Oke, jadi yang artinya kita udah sebentar. Kita udah menghapus nanti ini gelandang semua ya. Kita hapus dulu nih semua. Valverde ya belum. Oh, Valverde dulu. Valverde lumayan nih. Bentar negosiasi dulu. Kita bisa tukar dia dengan salah satu gelandang kita sih. Oke. Zidane. Bentar kita ini murah soalnya. Kita ambil aja. Kasih susu dulu 3.000 jadilah.
Kita swap dengan Rafinha ya berarti. Nah ini dia gelandang kita tuh. Ander Herrera 17 juta. Leandro. Boleh sih Leandro 23 juta. Rafinha 24, lebih mahal sih. Draxler 25. Nah ini boleh pak. Ini udah tua juga soalnya. Si Idrissa Gueye. Ini bacanya gimana sih? Gueye. Apa itulah. Ini aja ya. Idrissa aja ya. 30 juta lumayan. Karena umurnya udah 30 juga soalnya. Rating udah 83 sih. Ratingnya lumayan tinggi, cuman udah 30. 30 juta ditambah. Oh sibuk transfer rupanya, ya udah saya pamit dulu. Oke istirahat, selamat beristirahat Pak Anton ya. Semoga segera Pak Anton udah ganti device aja menjadi S21 HP-nya ya. Semoga ada rezeki. Tambah berapa nih boy? 30 juta 550 juta. Kita tambahnya 30 juta. Oke ya sudah 30 juta. Submit. Lumayan dapat 30 juta. Dapat Valverde. Allah. 36 juta dong. Tiga lah Zidane ya, atau 32 aja Zidane. Zidane mah. Remove Selon Clause. Tiga lah Zidane ya, 33. Tolong lah. Submit. Nambah 3 juta nih boy. 41. Kalau nggak ada Selon Clause-nya dia 41. 35 aja jadinya. Counter lagi ya. Udah lah mau tidur. Ya udah istirahat dulu yang mau istirahat. 35 ya. 41. 37. Nggak ngotak bang botak. Nego dikit lagi. 38. 37. Ya udah 39 kalau gitu ya. Cari aman aja. 39. Coba. Oke, deal. Deal untuk Valverde. Oke. Kita langsung negosiasi aja langsung dengan Valverde. Salam dari Indramayu. Oke, kayak. Sebenarnya mau 3 juta atau 36 juga jati itu, Bang. Oke. Rotation ya roll-nya. Bang, gua pamit siap. Yang mau istirahat silakan. Sao Paulo. Mafasa komen apa tuh tadi? Ayo silakan yang baru bergabung, di like dulu videonya, tembuskan dulu 200 like. Ayo itu udah 154 like, dikit lagi cuk. Dikit lagi 200 like. Lima tahun. Gaji 150 juta, signing bonus 50 ribu, 500 ribu. Maksudnya 150 ribu gajinya. 150 juta.
Ah, 5 tahun. Salah tulis dia, Cuk. Oke, release clause nggak ada. Accept. Oke. Tadi seperti yang kita bilang, gajinya itu 100. Rp150.000 ya. Signing bonus coba 500. Oke. Submit. Nah, ayolah. Ayolah Bambang. Oh, oke, setuju deal ya. Mantap. Federico Valverde resmi merapat di PSG. Dan ini kita remove dulu. Ini juga Kimmich masih tetap kita pasang ya, soalnya dia ya bisa right back. Dan kita bakal cek beritanya dulu. Kapan mainnya bang? Nanti bro, kalau udah beres semua transfernya. Ini transfer dulu. Oke, Valverde. Bentar, atur sekalian nomor punggung dulu ya. Soalnya udah 3 pemain, nanti bakal kelupaan saya ganti nomor punggung. 3 Sabitzer dulu. Mana tuh si Sabitzer tadi? Sabitzer. Sabitzer mau nomor punggung berapa nih, Pak? Ini di sini 29 dia. Kita bisa lihat ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Alfonso Region Bernat, Danilo Pereira, Sergio Moskin, Pablo Sarabia, Lain Kurzawa, Ander Herrera. Ini dan 14. Emang 29 dia. Oke, 29 aja kalau gitu. Kemudian Paul Pogba. Paul Pogba, nomor punggungnya di sini nomor punggung 26. Nomor berapa nih bagusnya? Pogba 6. Kalau 6 di sini dipakai siapa ya? Oh, 6 Verratti. 8 aja. Paredes nggak kepake. Bentar, nomor 8 apa benar si Paredes itu ya? Oh iya, Leandro Paredes. Ya udah, Sabitzer 8 aja kali. Pogba 6 ya. Bentar, jadi Verratti jadinya berapa tuh? Mana si Verratti? 27 lumayan cocok sih. 22 siapa tuh? Diallo. Oke, kasih aja. Nggak kepake juga si Diallo itu. Oke, udah ya. Kemudian lanjut ke pembelian selanjutnya. Bentar, duit kita tinggal berapa? Duit kita tinggal 126 juta euro. Masih bisa sih, masih bisa. Dengan catatan kita harus tukar pemain setiap melakukan pembelanjaan. Nah, ya masuk ke left back right back nih.
Oke, ada Alex Telles. Kita lihat dulu ratingnya berapa. $40 juta. Wih, lumayan sih, murah sih. Loh, di MU deh ya. Apa emang? Aduh, saya nggak tahu sih. Hakimi. Iya, iya, iya. Baru pindah dia. Sebentar, kita cek dulu. Bisa sih di sini. Bisa sih. Soalnya ini bukan negotiation strike juga. Ini loose, jadi bisa. Oke, Grimaldo gaya. Akraf Hakimi. Berapa sih harganya Hakimi? Mahal kayaknya ya. Wah. Udah RM. 56 juta. Lumayan. Davis jangka panjang. Apalagi tuh? Theo Hernandez, Wan-Bissaka. Crossing bagus tuh Telles. Oke. Cancelo. Sebentar. Cancelo. Ya, Cancelo 26. 51 juta pemain City ya. 50-an ya, kalau harganya 50-an sih masih aman, bisa kita datangin dua nih, satu right back, satu left back. Masukin aja di shortlist. Grimaldo, Davis kayaknya kemahalan boy. Sebentar, Davis harganya berapa ya? Lah, belum di-scout juga, cu. Belum di-scout. Kita scout aja ya. Kali aja nanti kita butuh. Tapi kayaknya nggak bisa kita beli sekarang dia. Grimaldo, Alejandro Grimaldo. Bagusnya sih kita datangin pemain yang bisa sekaligus dua-duanya, left back sama right back, kayak Hakimi gitu loh. Bisa dua-dua itu. Lumayan 56 juta ya. Real Skull 126. Gajinya murah bet. 19.000. Robertson. Renan Lodi. 22 tahun. Wah, belum di-scout juga, Cuk. Mendy. Calabria, Davis. Bang, Hakimi kurang bagus di right back, dia posisinya RM. Oke, dia udah maju sih. David Alaba. Tierney bang, coba. Lucas Klosterman. Klosterman mahal sih, Bu. Kayaknya. Kalau Des berapa ya? Yah, belum di-scout juga. Real Class 34 juta sih. Sergino Des.
Bisa kita bayar sih Riles kaosnya nih. 34 juta. Arnold pasti mahal bet. Loh. Kagak ada. Trend. What the hell? 114 juta. Skip. Jelas belum bisa sekarang kita beli dia. Maybe di musim kedua kita boleh. Ricardo Pereira bang, bisa right back kalau itu gak salah bang. Ricardo Pereira. Lebih banyak juga yang namanya Ricardo ya. Brandon Williams, Luke Shaw, Wan Bissaka. Ricardo, left back, Ricardo Mangas, Ricardo Pereira, 26 tahun nih. 58 juta. Oke. Pemain Leicester. One Loh. Apa nama lengkap ya? Oh, Arnold bisa kita lihat dulu. 52 juta. Bisa sih jadi opsi ini, cuman mungkin harganya bakal mahal. Tergantung dari ini sih, Olehnya bakal lepas dia dengan harga berapa. Udah dapat kiper sih, bro. Des rating 75, oke berarti di bawah ya. Cuman memang untuk jangka panjang dia bagus. Mendy. Oleh meresahkan. David Alaba. Center back sih, Pak. Memang mungkin dia bisa left back. Wih, murah dong. Iya, murah sih 36. Tapi bentar kita lihat posisinya ntar. Yosef Atal itu yang kita datangkan di Piemonte Calcio, Real Fast juga. Yuri. Udah 30 tahun nih Yuri. 31 juta, lumayan murah. Kyle Walker, Brandon Williams. Oke, jadi kayaknya udah cukup ya. Kayaknya udah cukup dulu. Kayaknya udah kebanyakan yang kita masukin. Oke. Ya, ini memenuhi semua kecuali Des ya. Kita hapus aja dulu si Des ini. Soalnya 70-an katanya ratingnya. Oke, jadi Kimmich, Joshua Kimmich tentunya mahal sekali, 103 juta euro. Dan kita butuh dua orang pemain untuk posisi ini. Lucas Hernandez juga bagus. Alex Telles dia left back doang. Ya Kimmich cuma RM sih, nggak bisa sih Kimmich ya. Ini dia udah berubah sih. Alaba dia bisa left back. Bentar. Tambah satu aja kalau gitu.
Lucas Hernandez 46 juta, lumayan sih. Transfer. Jadi Alex Telles kemungkinan worth it sekali sih. Dia juga memiliki real face yang cukup bagus. Harganya juga 40 juta, nggak sampai 50 value-nya. Dan kemudian Cancelo, nah ini boleh sih, right back, left back juga. Cuman memang dari segi harga lebih unggul dia sih, lebih tinggi dia, harganya value 51 juta. Kemudian bentar kita lihat dulu, Kimmich ini kayaknya udah di skip aja ya, soalnya nggak mampu kita. Untuk Kimmich ini kayaknya kita nggak bisa untuk saat ini ya, soalnya sekali lagi kita mau datangkan 2 pemain. Jadi Kimmich di skip dulu. Kemudian untuk Alex Telles ini kayaknya jadi negosiasi yang pertama kita. Kita lihat dari segi crossingnya juga ini bagus, 89. Ball control 82 juga lumayan. Interestnya ada 5. 27 tahun. Kemudian untuk Joao Cancelo 84 juga rating, 26 tahun. Di sini passing 80, defending 80, ratingnya 2. Crossing mana crossing tuh? Crossing 83, jelas lebih unggul Alex Telles ya. 89, tapi ya selisih berapa angka sih. Cuman cukup fleksibel sih, Joao Cancelo bisa left back, right back juga. Kemudian Alejandro Grimaldo. Pilih dia. Passing 81. Kemudian di sini trades-nya ada berapa? Ada 3 ya. Kemudian crossing. Oh, speed mantap banget, 84. Crossing 84. Oke, dribbling ya lumayan sih. Grimaldo 56 juta, gaji murah sekali, 19.000 doang. Kemudian Ricardo Pereira, trades 2, skill move. Ini yang saya perhatiin untuk right back ini ya, crossing, sprint speed, dribblingnya sih itu yang saya perlukan juga. Sama jelas stamina ya. Kalau stamina gak usah ditanya lagi, soalnya dia bakal sering banget lari ke depan, ke belakang. Itu posisi right back. Stamina 88 tinggi. Crossing 82. Oke, trades 2. 58 juta. Ya kayaknya yang paling mahal sih itu. Wan Bissaka. Trade 1, sprint speed 88, tinggi, jelas tinggi banget. Udah kita mainkan di series MU career mode. Ball control, crossing 74 kurang ya. Kurang crossingnya Wan Bissaka sih. Kalau dribbling sih ya dribblingnya juga kurang. Sprint speed yang tinggi 88. Kalau diajak lari doang sih oke. Cuman dari segi kenyamanannya kita untuk bawa dia, kalau pakai dia lagi bawa bola itu lagi dribbling ya agak kurang, tapi kecepatan oke, sprint speed 88. Stamina-nya dia 79 juga kurang. Oke, kita cabut aja Wan Bissaka. Untuk David Alaba sprint speed 76. Oke, kurang. Stamina 75. Ball control 83, crossing 80. Agak kurang juga sih untuk left back ya. Center back sih mungkin iya, David Alaba. Kalau untuk di posisi left back kurang sih. Nah, itu kita hapus dulu. Kemudian lanjut ke Yuri. Trades 3, sprint speed 84, oke lumayan. Jumping, stamina 86, oke. Crossing 82, masih tinggian ini Alex Telles jelas. Kita lihat dulu trades 3. Finish dribbling 72 doang, sprint speed tadi 84. Oke, 30 tahun ya. Harga berapa? 31 juta. Masih bagusan Alex Telles sama Joao Cancelo. Ini 2 kandidat ini, Joao Cancelo sama Alex Telles ini kayaknya yang paling oke sih. Kemudian Lucas Hernandez, skill move bintang 2, bintang 3, passing 73 doang.
Sprint speed kurang 76 doang. Ini jumping, stamina 75 juga kurang. Lucas Hernandez. Ball control 79, crossing 78 rendah. Trades 2 doang. Oke, hilang. Nah, ini dia nih. Oke, sebentar ya. Alex Telles Trades 5 udah unggul dari Trades nih. 5, kemudian sebentar saya lihat dulu. Sprint speed 84, ball control 82, crossing 8, dribbling 80. Oke, Cancelo. Sebentar, sprint speed, acceleration, stamina 87. Alex Telles tadi berapa stamina? 91. Oke, tinggi banget. 84. Balance, stamina 87, lumayan tinggi sih. Ball control 83, crossing 84, dribbling 84. Pereira tadi stamina 88, oke. Dribbling 82. Ball control 82. Oke, harga 40. Ini 56 Pereira. Oke, fix. Alex Telles. Let's go. Negosiasi pertama. Alex Telles ya, 40 juta, lebih rendah, lebih istilahnya dari segi harga, skill dan lain-lain itu lebih tinggi Alex Telles. Oke, ketemu lagi yang ketiga kalinya dengan Oleh. Jadi pemainnya MU ini kita habisin semua nih, Pak. Oke, player swap ya. Swap. Kita coba untuk menghemat. Kita kasih pemain tengah aja ya berarti. $40 juta. Saya mau kasih ini nggak kepake juga soalnya Leandro Paredes ini. Ketemu rambut pink. Leandro aja atau Rafinha nih? Sehari ketemu berapa kali Oleh? Kalau ini kita beli pakai duit aja ya, nggak usah ditukar berarti. Pemain tengah dijual seperti biasa. Karena harganya, oh iya, ya udah kita jual seperti biasa aja. Bosan gua lihat orang gila ini. Oke, kita jual seperti biasa aja kali, biar lebih menguntungkan. Aduh, kenapa kayak gitu? Jadi mabuk tadi analognya. Oke, 45 juta untuk Alex Telles. Ini pemain MU habis kita borong nih. Loh, gak masuk akal. Oleh. Itu pemain yang baru saya datangin, Bapak Oleh. Aduh, mabuk lagi lah si Oleh ini. Mabok. Nambah berapa pula kita? 12 juta. Sama Valverde. Remove. 45 dia nggak mau, cuk. 50 berarti. Kasih Rafinha bang, coba. Dikasih Rafinha atau kita kasih 50? Oh, kasih Paredes saja. Oh iya, dia minta gelandang sih. Oke. Paredes saja ya daripada Rafinha. Oke, jadi nambah berapa kita? 23 juta. Kita nambah berapa nih? 30, 40. Balikin Herrera ke MU bang, kalau nggak dibutuhkan.
Herrera ya. Oke, saya coba 35 dulu. Apakah dia ngambek? Oke, deal. Ternyata oleh. Nah, ambil aja tuh pemain tengah ya. Jangan Valverde. Valverde antum gila banget mau ambil Valverde. Pucuk 2 minggu jangan sok keras. Oke, Alex Telles 35 juta ya. Kita tukar dengan Leandro. Dan negotiate seperti biasa. Let's go. Oleh terlalu polos. Oke, ini dia. Kita masuk lagi ke squad roll-nya. Apa ini squad roll-nya? Apa boy? Squad roll-nya mau apa? Sungguh meresahkan oleh. Untung tangan sebelah kanan tidak melayang. Hati-hati bang sama Alex Telles. Bisa-bisa jadi Alex Taylor. Wadaw. Minum apa tuh dia sehingga Taylor? Nonton Madrid. Moderator bagus. Important aja. Oh. Oke, important. 600.000. Apanya tuh? Gaji ya? Nonton Madrid udah kayak nonton film thriller. Tadi si Courtois nepis penalti gila. Waduh. Bagus dong. Kalau Courtois bisa nepis penalti. Moderatornya mengerti perasaanku. Ya, itu jaraman gara-gara Luke Shaw. Oke. 27 tahun. Berapa nih untuk kontraknya? Kontraknya, Cuk. Berapa baiknya? Berapa jetong? Live streaming sampai MU main, Bang. Enggak, bro. Cuma 2 jam doang. Seperti biasa. 5 tahun. Oke. Coba dulu yang paling lama lah ya. Coba dulu yang paling lama. Kalau dia nggak mau ya udah. Oh, deal ternyata. Halo, yang baru bergabung ya, tembuskan dulu 200 like. Itu sudah 178 like, tinggal dikit lagi tembus 200 tuh. Oke, release clause disregard aja. Oke, gaji nih. Yuk. Gaji berapa? Dia gajinya sekarang 145.000 euro. MU bisa menang nih bang, gak ada si Aubah. Semoga bisa menang. Kurnia Farizal 165, 500, 200.000, 300. Waduh, mahal banget, Pak. Satu ya naikin ini sih. 100 coba 160.
165 aja lah ya. Kemudian ya saya fans MU bro. Kemudian training lagi, signing bonus ya. Signing bonus berapa? Signing bonus berapa? Berapa guys signing bonusnya? Beli Barera dong bang. Udah 83, aduh. Udah 83, 184 like tuh, ayo yo. Udah mau 200 tuh. Hujan-hujan sambil nonton live asyik kayaknya. Hujan gak di sana bro? Saya ini 800.000, 600. 700, saya ambil ke 850 aja. Oke, biar aman. Jangan ngambek lah. Ayo, ayo. Oke, itu dia Alex Telles ya. Resmi PSG. Nah, ini dia. Nomornya biarin nomor 27 aja kah? Udah resmi. Jadi kita tinggal ya Cancelo aja nih. Udah ya, udah fix ya Cancelo ya. Soalnya dia bisa left back right back sih lebih unggul daripada Grimaldo. Oke, ya udah. Let's go. Ya Cancelo. Nah, ini kita berapa juta nih? Tawarannya, value-nya dia berapa? 55 juta, 60 juta. Loh, ada 270 juta. Coba aja dulu seperti biasa di ya 55 aja kali dulu ya, 55 juta. Submit. Cancelo apakah bisa? Loh, 89 jetong Pep Guardiola. Mahal bet. Tinggal 1 juta doang budget kita. 89 juta tinggal satu, jadi kismin ini, jadi kismin. Mapasa jadi kismin. Jadi miskin. Nawar 85. Waduh. Tukar pemain. $70.
kasih midfielder kita satu sih kayaknya. Kasih Rafinha aja lah ya. Kasih Rafinha 24 juta. $75. Bentar, kalau 75 tambah Rafinha berarti 60, 80, 90. Udah jauh banget sih. 70 aja kali ya. 70. Kemahalan 75, 68. $60 bang. Saya nggak ikutan kalau ini gagal. Ya udah 70 aja. Submit. Gak apa-apa, kita sih nggak dapat duit 2 juta lah. 20 juta masih ada, tenang. Nah, nanti penjualan dari Verratti nanti bisa kita pakai. $89, tidak mau dia. Tak mau dia, cuk. Atau kita kasih Verratti aja. Dia nggak mau pemain sih. Astaga botak. Astagfirullah botak kok. Pada kesel nih kayaknya ya. Gas 75 atau 80 tanpa pemain. Jadi berarti Rafinha sama ini kita jual seperti biasa aja. Oke. Ya, udah 85 aja lah ya. Habisin aja. 2.000 dari seseorang. Pesan, semoga bermanfaat. Thank you 2.000 dari seseorang. Terima kasih donasinya $2.000. Semangat, mantap. Terima kasih. Semoga banyak rezeki, panjang umur dan sehat selalu ya. Yang siapapun itu yang donasi. Oke, deal. Oke, udah fix penghabisan juga soalnya. Jadi ya duit kita memang tinggal 5 juta, tapi tenang aja, kita masih bisa dapetin duit lagi dari penjualan Rafinha dan Verratti dan lain-lain. Masih banyak banget pemain yang kita jual. Nih, kalian bisa lihat ya listnya. Udah aman banget. Dan ya Pep kurang ajar sekali juga ya, dia benar-benar manfaatin kita yang udah ngebet banget pengen beli pemain. Dan langsung aja kita negosiasi dengan si ya Cancelo. Let's go. Oke. Fix ngambek botak. 85 gak mau, dia suruh pulang. Halo, great to see you. Thank you donasinya anyway. Nah, role-nya important ya. Nungguin MU main bang. Tenang, orang kaya kita. Iya, nanti kita bakal disponsori lagi sama Mama Faza. Tenang aja, duitnya bakal ditambah. Itu tinggal 5 juta dari 500 juta. Bayangin aja cu, 500 juta. Tinggal 5 juta doang. Astaga, di hari pertama. 1 hari pembelanjaan. Ini ya kalau di real life memang kita mainnya 2 hari ya. Soalnya ya kemarin episode pertama, hari ini episode kedua. Tapi di waktu timeline FIFA ini yang kita mainkan sekarang ini, waktunya belum bergeser satupun. 1 hari pun belum berlalu di sini dan luar biasa. Yo, ayo tinggal 7 like lagi tuh tembus 200. Ayo di like dulu, yang belum like silahkan di like dulu videonya ya.
Tembus 200 like itu tinggal sedikit lagi. Sekarang udah 193 like. Jadi 194 malah barusan naik. Tinggal 6 lagi like-nya dan kontraknya 5 tahun. Mereka juga katanya nggak mau loss clause. Ayo di like dulu videonya. Udah dikit lagi tembus 200 itu. Tinggal 6. Oke, accept. Oke, cukup terpesona sepertinya Yao Cancelo melihat rambut dari Mavaza ini. Kita lihat, waduh, langsung memberikan gaji, turun gaji ya, lumayan. Value-nya, gajinya di City itu 155 euro, 155.000 euro. Kemudian signing bonus 900.000, clean sheet 15, dapat 2.500.000. Worth it sih ya. Jadi ya kita accept aja ya. Karena menurut saya sih cukup worth it. Signing bonus 900.000 tuh. Clean sheet 15 dapat 7.500. Oke. Accept. Itu dia, dan down deal dengan Yao Cancelo. Luar biasa, cu. Mantap. Bang, pemainnya kasih makan bumbu Royko. Alah. Nah, nomor punggung nih. Bentar, kita cek dulu lah untuk beritanya. Oke, ini dia. Yao Cancelo resmi juga bergabung bersama PSG. Alex Telles juga. Nomor punggung dulu, mana tuh? Yao Cancelo. Alex Telles dulu. Left back dia. Nah, Telles berapa tuh? Di sini 27. 21. Alex Telles 21 ya. Oke, kemudian Telles sudah pas. Full squad debut. Yao Cancelo berapa? Oh, kebalik. Telles 27. Oke, berarti ini 21 ya. 21. Kemudian Telles itu 27. Nah, udah balik lagi ke 27 tuh. Oke, itu dia. Untuk pemain kita di sini yang utama pastinya pemain yang baru semua tuh. Telles ya kan, di left back. Kemudian di kanan ini kita kasih Yao Cancelo, kemudian Florenzi boleh aja naik. Ganti dulu sebentar, Marquinhos Kimpembe aja. Jadi left back 1, right back 1, striker 1, winger 1, kemudian gelandang udah bener si Verratti di atas ya. Kemudian untuk backupannya sih Valverde. Oke, udah aman. Nah, kayak gini aja untuk benchnya. Oke, jadi itu dia untuk pembelian pemain kita hari ini, episode kedua. Cukup banyak dan cukup panjang. Kita membeli tadi total ada 5 pemain ya. Ada 5 berarti. Oke, ada 5 pemain. Yang pertama itu kita membeli si Sabitzer. Ini dia Sabitzer. Kemudian Paul Pogba. Ada Valverde. Kemudian Alex Telles dan juga Yao Cancelo. Jadi 5 total pemain yang kita beli. Dan
karena durasinya udah tembus 2 jam, jadi saya harus akhir dulu untuk episode kedua ini. Nanti episode ketiga kita udah mulai pertandingan kita turnamen pramusim ya. Jadi kita udah mulai di situ, kita bakal melihat performa dari PSG itu sendiri. Soalnya ini kalau saya next sini sekarang berarti harus ada latihan dulu. Ini harus ada latihan dan nggak bisa kita skip juga latihannya. Jadi mendingan di next episode ketiga. Jadi kita udah istilahnya di 1-2 itu benar-benar khusus untuk merombak skuadnya PSG dan mendatangkan pemain baru, kemudian formasi, taktik dan lain-lain yang kita pakai ya. Ya, jadi itu aja untuk live streaming kali ini. Thank you banget untuk teman-teman semua yang udah mampir, udah like videonya sampai tembus 200 like ini, udah 211. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman juga yang terlambat nonton, tidak apa-apa, bakal tayang juga replay. Jadi ditunggu aja, replaynya bakal naik. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih atas donasinya semua. Terima kasih atas like-nya. Moderator juga thank you banget udah selalu setia membantu channel ini, mengamankan live chat juga. Untuk teman-teman yang membership juga thank you banget. Dan itu aja dari saya, dan sampai jumpa di live streaming berikutnya. Bye-bye.